Suatu hari, di SMP Negeri 24 Tangerang, tepatnya di jam pertama ada 4 siswi yang bernama Nazira, Cikal, Rehana, dan Salsa yang sedang berbincang-bincang sekaligus menikmati bekalnya masing-masing di depan kelas. Obrolan mereka dimulai dari Nazira yang memulai pembicaraan mengenai kegiatan adiwiyata yang sedang berlangsung di SMP Negeri 24 Tangerang. Kegiatan Adiwiyata dimulainya hari ini ya? Iya, hari ini. Terus nanti kita kegiatannya kayak gimana? Biasanya setiap kelas kegiatannya dibagi-bagi nggak sih? Dibagi-bagi kayak gimana? Misalnya kayak kelas 9A bagiannya bersih-bersih di lab, terus 9B bagiannya bersih-bersih di lapangan gitu. Oh gitu ya. Kegiatan Adiwiyata pasti semua murid SMP 24 pasti dianjur buat bawa tumbler sama tempat makan dari rumah. Ih, itu kan dianjurin udah lama. Oh iya, hehe, aku lupa. Ya, Rehana. Nazira. Nazira yang merasa namanya dipanggil pun langsung mengarahkan pandangannya kepada sumber suara. Oh, Sapira kenapa? Gue ikut makan bareng yuk. Ya udah sini. Safira mendudukkan dirinya di sebelah Salsa dan mulai membuka makanan yang ia beli di kantin. Sapira, Kenapa, Sa? nggak bawa tumbler sama tempat makan dari rumah? Enggak, kenapa? Kan udah dianjurin buat bawa. Sekolah kita lagi ngadain program Adiwiyata. Ya udahlah, namanya juga lupa. Lagian tadi juga gue nggak diomelin. Nazira pun mengerutkan alisnya, merasa kesal dengan jawaban ketus yang Safira lontarkan kepada Cikal. Kok jawaban lu begitu sih? Kan dibilanginnya baik-baik. Duh, kok jadi ribet banget sih? Udahlah, makan tinggal makan, gak usah negur-negur segala. Lah, kan negurnya demi kebaikan. Salahnya di mana? Iya, tahu, tapi cerewet banget tahu gak? Repot. Dah, Pira, jangan gitu kalau dibilangin. Tujuan mereka negur kan baik. Ya udah iya sih paling baik. Safira pun akhirnya lebih memilih meninggalkan yang lain dan memasuki kelas. Loh, Sapira mau kemana? Ke kelas lah, kalau di sini lama-lama gue bisa nggak makan-makan tahu nggak? Yang ada kenyang ocehan duluan dari si paling baik. Ucap Safira sambil memasuki kelas. Nazira yang tidak terima pun mencoba menghampiri Safira. Namun tindakannya berhasil dihentikan oleh Salsa. Gak usah Jir, biarin aja. Nazira pun menganggukkan kepalanya dan melanjutkan makanannya. Bel masuk pun berbunyi. Tepat di jam pelajaran kelima, speaker sekolah pun berbunyi. Guru yang bertugas membimbing kegiatan Adiwiyata pun meminta untuk setiap kelas membawa petugas Adiwiyata menuju lapangan. Dimohon untuk kelas 7, 8, dan 9 segera menuju ke lapangan dan membawa anggota Adiwiyatanya masing-masing. Dikarenakan guru yang mengajar di kelas 9 atau lambat masuk, Nazira pun membuka suara untuk memanggil serta mengajak anggota Adiwiyata menuju lapangan. Petugas Adiwiyata, yuk ke lapangan, udah dipanggil. Cikal, Salsa, Sapira, Samuel, Ishak, Jaki, ayo kumpul. Nama yang dipanggil pun mulai bergerak untuk berkumpul kecuali Safira. Males nggak ikut. Gak bisa gitu, Fir. Kan udah dianjurin ikut serta buat anggota Adiwiyata. Siapa suruh ajak gua? Pura-pura lupa loh. Kan lo sendiri yang ngajuin diri buat ikut serta. Kapan coba gua tanya? Lah, minggu kemarin kocak di jam pelajaran Bu Sancai. Oh, ya udah sih, ganti aja, nggak jadi ikut gua. Lah, udah nggak bisa dong, enak aja. Atuh, kalau orang nggak mau mah jangan dipaksa. Kalau nggak digituin nantinya kebiasaan, ngerti nggak? Lu dari tadi cerewet banget sih, bawel. Sakit kuping ini gue dengerin lo mulu, pakai acara dorong-dorong lagi, mau jadi jagoan lo. Gue gini karena gue peduli sama lo. Terus juga biar lo belajar tanggung jawab, Fir, sama keputusan yang lo ambil. Jangan seenaknya aja. Lu pada nggak usah ikut-ikut dah, so asik. Guru jam pelajaran kelima di kelas 9A pun masuk dan terkejut dengan kelas yang sudah berkerumun, ditambah ada yang sedang bertengkar. Assalamualaikum anak-anak. Loh, ada apa ini ramai-ramai? Kenapa ada yang bertengkar? Si Sapira nih Pak, pakai segala nggak mau ikutan Adiwiyata, padahal dia sendiri yang udah ngajuin diri.
Oh gitu masalahnya. Safira nggak boleh gitu nak. Kamu harus tanggung jawab atas keputusan kamu sendiri. Saya males, Pak. Kalau dibilangin sama guru jangan ngotot, kagak sopan. So iye lu, Samuel. Udah. Safira ikut ya nak. Ih, ya udah deh, Pak. Safira pun lebih dulu meninggalkan kelas tanpa mengatakan sepatah kata apapun dengan wajah cemberutnya. Maaf ya Pak, jadi ribut-ribut begini. Saya dan anggota Adiwiyata izin tidak mengikuti pelajaran ya Pak. Setelah meminta izin, anggota Adiwiyata pun pamit salam dan pergi menuju lapangan. Mereka pun segera bergegas pergi menuju lapangan. Sesampainya di sana, ternyata Bu Sanjay dan Pak Safwan lah yang menjadi guru pembimbing Adiwiyata. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan Adiwiyata. Kegiatan Adiwiyata akan dilaksanakan selama 2 minggu. Diharap untuk semuanya sebelum melaksanakan kegiatan Adiwiyata, alangkah baiknya sarapan atau makan terlebih dahulu. Semuanya diharapkan juga untuk membawa tumbler dan tempat makan dari rumah masing-masing. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Tidak Pak. Langsung saja ke pembagian tugasnya ya anak-anak. Singkatnya, kelas 9A mendapatkan bagian di greenhouse. Semuanya mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing di greenhouse. Di saat semuanya sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Safira pun meminta izin untuk melakukan sesuatu. Gue izin ke toilet ya. Gal, anterin gue. Ya udah sana, jangan lama-lama. Iya. Safira pun meminta izin untuk pergi ke toilet ditemani dengan Cikal. Namun, lama-kelamaan arahnya pun mulai menuju ke arah kantin. Cikal pun mulai kebingungan dikarenakan lama-kelamaan Safira mulai mengubah arah jalannya menuju kantin. Lah, katanya mau ke toilet. Apaan? Gak jadi, gue lapar. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya diomelin lah, santai aja, lagian juga gak ada yang jagain. Gue gak ikut udah lu aja. Temenin bentar doang sih. Safira pun menarik tangan Cikal, namun Cikal tetap kekeh untuk kembali ke greenhouse. Pada akhirnya, Safira hanya seorang diri berjalan menuju kantin. Safira dengan santainya jalan menuju kantin tanpa mengetahui bahwa sudah terdapat Ishak dan Samuel yang melihatnya dari kejauhan yang sedang berjaga di kantin. Itu Safira ya? Iyalah, ngumpet sak. Lah, gas. Samuel dan Ishak pun bersembunyi di belakang pohon dengan niat mengejutkan Safira. Gue hitung ya sak ya, 1, 2, dor. Safira pun terkejut akan kedatangan Ishak dan Samuel. Mau ngapain lu? Laper mau makan. Belum istirahat, Pir, nggak boleh. Lah, terus lu berdua ngapain? Lah, kan gue sama Samuel ditugasin jaga kantin. Nah, ya udah, mumpung lu yang jaga kantin, gue bentar doang sih, awas. Safira pun memberontak ingin menerobos masuk kantin. Namun, Ishak dan Samuel segera mencegat Safira untuk tidak memasuki kantin sebelum waktunya. Gak boleh Vira, ngelamat sih jadi orang. Udah sih, bentar doang. Awas. Kejadian Safira yang ingin menerobos kantin pun dilihat oleh Pak Safwan dan Bu Sanjay dari kejauhan. Mereka berdua selagi guru pembimbing Adiwiyata pun bergegas datang menghampiri mereka. Kenapa ini? Lah, ini Pak, Safira udah diperingatin buat nggak ke kantin malah maksa. Safira nggak jelas Pak. Safira ke kantin mau beli apa emang? Beli makan, Pak. Tadi kamu di jam istirahat gak makan? Makan, Bu, tapi saya capek, terus juga masih lapar. Wadah makannya mana? Gak bawa, Bu. Kenapa gak dibawa? Lupa, Bu. Kalian kelas 9A ya? Ibu lihat di depan kelas kalian. Ada wadah sama botol plastik yang berserakan di depan kelas kalian. Di kelas kalian yang gak bawa tumbler sama tempat makan dari rumah siapa saja? Cuman Safira Bu. Hah? Enggak lah, Bu. Samuel dipercaya. Lah kan emang lu doang yang gak kebawa. Mau gua tanyain satu-satu. Sudah, berarti hanya kamu. Iya, Bu, saya. Safira ikut ibu nak. Kalian berdua lanjutkan tugasnya.
Sanjay pun pergi menuju ruang BK membawa Safira. Kenapa buang sampah sembarangan, nak? Penuh, Bu. Kamu bisa ke tempat sampah yang ada di kelas 9B, Safira. Ya, saya buru-buru, Bu. Soalnya perbuatan kamu yang gak bawa tumbler sama tempat makan dari rumah masih dimaklumi, nak. Tapi dengan cara kamu kabur dari kegiatan dan berusaha masuk ke kantin serta membuang sampah sembarangan sudah ada hukumannya, nak. Kembali ke kejadian Safira yang membuang sampah sembarangan. Safira dengan terburu-burunya untuk memasuki kelas, segera membuang bungkusan makanannya serta botol plastik yang ia beli secara asal dan menghasilkan sebuah sampah yang berserakan di depan kelas. Kejadian itu pun dilihat oleh Ibu Sanjay yang sedang berjalan menuju lobi. Aduh, kenapa sih membuang sampah sembarangan? Nanti saya coba deh tegur orangnya. Setelah itu Safira pun memohon untuk tidak diberi hukuman. Ya, Bu, jangan please. Ini ibu sudah menangani 5 siswi yang seperti kamu. Kamu nggak sendiri, semua perempuan. Jadi nanti kamu dapat tambahan kegiatan. Dilaksanakan mulai besok. Jangan diulangi lagi ya. Ya, Bu. Nak, berani berbuat harus berani juga menerima konsekuensinya. Baik, Bu. Sebelumnya saya minta maaf atas perbuatan saya. Permisi, Bu. Safira yang sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf pun meninggalkan ruangan BK dan pergi menuju greenhouse di mana anggota Adiwiyata di kelasnya sedang membersihkan greenhouse dan kembali kepada bagiannya. Meskipun banyak rintangan dan tak luput dari kesalahan, akhirnya mereka berhasil melaksanakan kegiatan Adiwiyata sampai akhir.